Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dari XRP ya. Kita lihat di sini XRP sudah terjadi peningkatan ranking posisi ya di coin market cap-nya dan sudah menyalip kembali Cardano, dan XRP sekarang sudah di posisi 4 ya dengan kapitalisasinya 382 triliun dan sangat fantastis ya. Dan bisa saja XRP juga menyalip Tether USDT. Jadi ada beberapa berita yang menarik di sini tentang XRP, bahwa banyak para analis optimis ya kepada XRP. Salah satunya berita ini mengatakan ya, popular crypto analyst predict XRP price will sure to outperform Bitcoin. Nah, si analis ini berkata ya, salah satu analis ini ya, kalau akan ada terjadi kenaikan yang signifikan juga ya kepada XRP gitu. Dan dia mempunyai keyakinan bahwa bisa mencapai 10 dolar US. Nah, keyakinan ini tentu saja punya alasan ya. Karena kita tahu si analis ini juga cukup kredibel ya. Karena kita lihat dia juga bukan analis sembarangan ya, dia juga punya akademi yang bisa dibilang punya member yang banyak ya. Keyakinan dia akan kenaikan kripto ini dapat mengalahkan Bitcoin ya dari segi pertumbuhannya ya. Dan hal ini tentu saja berita positif ya buat XRP. Dan ini diposting pada 10 Februari ya. Dan masuk pada berita cryptoglobe.com, salah satu media yang baik dan membahas kripto di luar negeri sana. Dan banyak berita lain juga seperti Ripple juga berita positif seperti ini. Ripple Giant and its ODL partner exchange 130 million XRP, sekitar 130 juta XRP token, dan dia menukarkannya gitu ya dalam bentuk rupiah ke XRP, dan terbukti dari Well Alert ya. Kita lihat di sini terjadi pengiriman yang sangat besar ya, ditransfer dari wallet yang kita tidak ketahui ya menuju Ripple, dan ada dua kali dengan volume yang sangat besar ya. Yang pertama 17 juta US dollar dan yang kedua 41 juta US dollar. Nah, itu dikirim ke walletnya Ripple. Jadi ada tetap sebuah keyakinan gitu dari beberapa corporate juga ya, seperti ODL partner ini. Dan kalau kita lihat harganya sekarang sudah menyentuh 8.700-an dan sempat tertinggi ya 9.200. Itulah harga tertinggi untuk minggu ini. Kita lihat ini apakah pump? Kalau saya bilang tidak. Ini adalah kenaikan alami. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat grafiknya ya. Di sini saya lihat ya, kalau namanya pump itu ya seperti ini. Terjadi kenaikan yang mengejutkan gitu, dan terjadi pantulan tiba-tiba. Tampaknya banyak yang nyangkut juga di sini, tapi tidak masalah. Karena ini kita bicara XRP ya. Dan sekarang di harga 8.800 ya. Dan kalau saya lihat di sini terjadi kenaikan yang teratur. Bisa dibilang ini adalah uptrendnya XRP ya. Karena ini bukan pump, dia memang terjadi kenaikan yang alami. Dan bisa dibilang ya ini adalah kenaikan alami yang bervolume besar, tapi bukan secara mendadak gitu, bukan pump gitu. Dia bertahap. Kalau dengan kenaikan seperti ini, bisa saja ya menembus resisten pertama ini. Karena ini kenaikan alami, lebih kuat. Jadi kenaikan yang alami itu lebih kuat dia untuk bisa menembus semua resisten. Dan tentu saja ya didukung oleh beberapa berita ya, seperti beberapa analis juga memprediksi XRP secara optimis ya, mencapai 10 dolar ya. Kalau saya sih ke 5 dolar aja udah syukur sebenarnya. Tapi ini dia punya keyakinan sampai 10 dolar. Ya oke-oke saja, saya sih aminin aja. Kalau saya sih menganggap perjuangan XRP nggak usah ke 10 dolar dulu kita berbicara. Kita berbicara untuk menembus 10.000 ini aja. Kalau bisa menembus 10.000 ini aja, ya menurut saya ada sebuah keyakinan ya untuk menembus harga di resisten yang paling akhir, harga terakhir tertingginya 52.000. Kalau bisa menembus 10.000 ya tentu saja ya kita punya keyakinan baru
dan bisa menembus di harga ini 52.000. Ada harapan lah seperti itu gitu. Ditambah lagi ya, waktunya XRP ini sudah dekat ya. Sidang peradilan yang pertama. Ripple to meet with SEC in first Pretrial Conference on Februari 22. Jadi di tanggal 22 Februari nanti disitulah sidang pertamanya. Nah, di sidang pertama itu, ini kan sebuah berita yang besar ya. Saya yakin akan terjadi beberapa lonjakan juga ya. Karena dia menginfluence banyak orang gitu. Jadi menginfluence maksudnya berspekulasi ya. Jadi banyak orang kan, ya menang atau kalah, pokoknya gue pasang taruhan deh gitu. Jadi banyak orang seperti itu mindsetnya. Dan itu bisa menggerakkan XRP lebih tinggi lagi. Jadi dengan harga sekarang ini, bisa dibilang sebuah harga yang sangat optimis ya. Kalau kita lihat grafik di 4 jam ini bukan pump, ini memang alami. Yang kalau pump ini yang seperti ini. Dan bisa kita yakini juga, seorang analis ini berkata bisa mencapai $10. Ya kenapa tidak? Mungkin aja sih. Karena XRP ini memang seharusnya terjadi lonjakan nih kalau tidak ada gugatan dari SEC ya. Pasti itu sebenarnya. Cuman karena ada kerikil-kerikil begitu ya jadi bermasalah. Jadi ini semoga bisa ya jadi pandangan buat kita. Jadi bagi Anda yang mempunyai budget yang masih banyak ya, saya bilang, Anda boleh tambah aja sekarang. Tambah aja bertahap. Anda boleh beli sekarang di harga ini, 8.700. Karena ini tampaknya kalaupun terjadi koreksi mungkin di harga 10 ribuan dan mungkin turun kembali di 8.000. Kalau koreksi di waktu sekarang ini tampaknya tidak ada ya. Saya perhatikan volumenya sangat bagus begitu. Karena kalau kita lihat secara segi volume ya, ini kan 60 miliar ya untuk Indonesia aja kita bicara ya. Dan Dogecoin 88 miliar. Tapi dia terjadi sideways kalau Dogecoin ini. Dia terjadi sideways. Kita lihat di 1 jam ya. Nah, ini bisa dibilang sideways ini. Terlalu datar gitu sebenarnya. Tidak ada pertumbuhan. Dia menunggu pump baru bisa bergerak nih. Dia harus dipromosikan gitu baru bisa bergerak. Itu kalau Dogecoin. Beda kalau kita berbicara XRP. XRP ini ya memang dia kliennya bertambah terus dari segi corporate gitu ya. Baru saja saya baca di salah satu situs ya. Dan sudah bertambah lagi 18 negara gitu untuk mengadopsi teknologi XRP ini. Dan itu adalah hal-hal yang positif terus yang didapatkan oleh XRP ini. Karena pada saat XRP itu mendapat seorang klien gitu, sebuah perusahaan untuk mengadopsi teknologi dia, maka akan terjadi investasi juga. Seperti berita ini tadi. Ripple Giant and its ODL partner exchange 130 juta XRP. Nah, pada saat deal kontrak gitu ya dengan sebuah corporate, di situ ada transaksi dan dia invest ke XRP token ini. Nah, begitulah kira-kira. Jadi, ini kan kita ketahui sudah banyak beberapa negara dan beberapa perusahaan nih yang sudah mengadopsi teknologi XRP ya. Dan tentu saja itu membuat kenaikan yang alami. Kalau kita lihat dari analis ini juga berkata bisa mencapai ke $10 dan dia bahkan meyakini ya, walaupun dalam masa gugatan SEC ini, bahkan masa peradilan ini, itu mungkin saja, jadi tidak mempengaruhi katanya. Bisa saja terus bertumbuh begitu. Dan dia sangat meyakini itu. Dan bagi kita ya, sebagai trader-trader ini dan sebagai invest ini ya boleh saja mengambil posisi buy sekarang. XRP tetap bagus kalau saya bilang. Karena guncangan apapun yang terjadi sama dia, tetap di area 10 besar terus. Beda kayak koin-koin yang lain ya. Belum dikasih masalah nih. Kalau dikasih masalah udah anjlok entah ke ranking berapa ya. Saya bukan menjelekkan koin lain, tetap aja ada potensi. Karena setiap koin juga mempunyai sebuah kekuatan hukum masing-masing ya. Jadi saya di sini melihat XRP ini ya cukup bandel. Dan walau dengan harga segini, menurut saya ya sah-sah saja. Nah, itulah sekilas ya tentang XRP. Jadi semoga bisa menjadi patokan buat Anda ya. Dan Anda bisa pantau juga ya 8 hari lagi ya tanggal 22 Februari. Semoga ini bisa menjadi sebuah
surprise buat kita semua para holder XRP ya. Saya harap Anda juga bisa seperti itu, karena beberapa komunitas XRP juga banyak seperti itu. Karena mereka sangat yakin, karena mereka sudah mempelajari ya, XRP ini seperti apa gitu, teknologinya seperti apa gitu. Dan semua koin-koin ini ya fleksibel, seperti baru-baru saja Cardano ya, mengubah alurnya yang tadinya centralized jadi terdecentralized gitu, dan menjadi platform untuk masuk dalam kompetisi smart chain dan smart contract ya. Ya XRP fleksibel juga dong. Kalau nanti memang itu memungkinkan gitu ya untuk masa mendatang, bisa saja dia membuat sebuah smart contract juga gitu untuk ikut berperang. Dan XRP itu sangat menakutkan. Ya, kita tidak tahu, semua ini bisa saja politik ya. Beberapa koin mungkin menghantam XRP ya dengan cara-cara yang kita tidak tahu ya, untuk menghambat dia untuk melakukan, agar tidak bisa melakukan perubahan ke smart contract atau bagaimana ya, kita tidak tahu. Karena tampak sekali seperti intrik sebenarnya, karena ini bukan masalah besar. Ya, semoga ini bisa jadi masukan buat Anda. Sekilas saja ini saya update tentang berita terbaru ya. Semoga bisa menjadi sebuah keuntungan buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng ya, agar untuk mendapatkan info-info selanjutnya. Sekian saya ucapkan, terima kasih sudah berkunjung. Salam profit.